Ya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas satu tema tentang akhlak yang mungkin ini tidak banyak dibahas dalam kitab-kitab, juga tidak terlalu banyak disampaikan oleh para asatidz, para guru kita. Tapi ini ya sebagai satu penyakit hati yang sebenarnya sangat banyak menimpa masyarakat kita. Ini dalam istilahnya orang Arab menyebutnya dengan al-mubalat wa adamul ihtimam. Itu penyakit apatis dan tidak peduli. Apatis, dia hidup hanya untuk kepentingan pribadi, keluarganya. Dia tidak peduli dengan orang lain, apapun yang menimpa orang, yang penting dia tidak melakukan keburukan seperti apa yang orang lakukan, maka dia sudah merasa aman. Hadirin, ini sebenarnya ya, penyakit ini banyak menimpa umat Islam sehingga mereka tidak mau terlibat dalam aktivitas kesolehan di tengah-tengah masyarakat. Ketika ada tetangganya melakukan keburukan, kemaksiatan, tidak mau menjalankan kewajiban, dia pun juga tidak perlu merasa ikut bertanggung jawab untuk memperbaiki kondisi tetangganya. Ketika masyarakatnya penuh dengan berbagai macam kemaksiatan, dia juga merasa aman saja, karena itu bukan tanggung jawab pribadinya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Islam hadir ke muka bumi tujuannya adalah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Ya, kehidupan masyarakat baik memang diawali dari baiknya pribadi mereka, kebaikan individu mereka. Tapi ketika mereka sudah baik secara individu, tidak pernah dianggap cukup dalam berislam sebelum dia punya kontribusi dan punya perhatian kepada masyarakatnya. Hadirin, kita tahu bahwa Islam hadir fungsinya adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Basyiron wa nadhiron. Ya, basyiron itu untuk memberikan kabar gembira, menyampaikannya kepada orang lain. Nadhiron itu memberikan peringatan dan menyampaikan peringatan itu juga kepada orang lain. Islam bukan konsumsi pribadi. Bedakan dengan agama-agama yang lain. Kalau seorang muslim dia hanya cukup dengan perbaikan pribadi, dia cukup konsumsi sehari-hari, sandang, papan, dan pakannya, ya, terus kemudian dia tidak peduli dengan orang lain, maka sesungguhnya itu tidak lebih fungsi kehadirannya dengan kehadiran, mohon maaf, ini binatang ternak. Mereka hadir juga mereka harus memenuhi kebutuhan pribadinya. Dia harus mencari pasangan, terus kemudian dia melanjutkan regenerasi dan keturunan. Kalau hanya ditambah dengan ibadah-ibadah pribadi, anggaplah sholat, dzikir dan baca Al-Quran. Anggaplah. Maka sesungguhnya aktivitas ibadah seperti itu, kalau kita mengikuti apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, sama juga. Binatang-binatang, bahkan benda-benda di langit dan di bumi, planet-planet yang ada di sistem tata surya kita, itu semuanya juga melakukan hal yang sama. Kita bisa lihat dalam surat Al-Hajj ayat 18. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wal ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibal wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqan 'alaihi al 'adzab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim.
Tidakkah engkau melihat bahwa Allah itu bersujud kepadanya semua yang di langit dan di bumi. Sekali lagi, semua yang di langit dan di bumi. Kemudian Allah rinci. Yang di langit dan bumi itu diantaranya apa saja? Matahari, rembulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pepohonan, dan binatang melata. Mereka semuanya sujud kepada Allah SWT. Kalau kita sekedar sujud, ruku, melakukan aktivitas ibadah pribadi, soleh secara pribadi, maka sekali lagi fungsi kita tidak melebihi kehadiran mereka, termasuk ad-dawab, binatang melata. Dan di situ dikatakan wa katsirun minan nas, dan banyak manusia menjalankan fungsi serupa. Wa katsirun haqqa 'alaihil 'adzab, banyak di antara yang lain dari manusia itu yang harus ditimpakan azab karena tidak menjalankan fungsi itu. Dalam surat Al-Isra, Allah SWT juga mengatakan, alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wal ard. Yasjudu lahu, alam taro annallaha afan. Dalam surat Al-Isra, Allah SWT berfirman, yusabbihu lahu samawatus sab'u wal ardu wa man fihinna wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura. Ini dalam surat Al-Isra. Bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan di bumi. Apapun yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih dengan memuji Allah SWT. Tapi kalian manusia tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih. Kita tidak tahu. Tapi Allah nyatakan bahwa yang di langit dan di bumi semuanya bertasbih. Tadi bersujud, ini bertasbih. Dalam surat An-Nur, Allah SWT juga mengatakan, alam tara annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wat tayru safat kullun qad alima salatahu wa tasbih. Tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau tahu bahwa Allah itu bertasbih kepadanya semua yang di langit dan di bumi, termasuk burung-burung yang sedang mengepakkan sayapnya, mereka sedang bertasbih kepada Allah SWT. Maka sekali lagi, kalau itu saja yang kita lakukan, fungsi kehadiran kita sebenarnya tidak lebih dari kehadiran ad-dawab, binatang melata, atau binatang ternak yang ada di sekeliling kita. Allah SWT menampilkan kita dengan agama yang luar biasa ini, tujuannya adalah untuk memberikan kepedulian, menjadi cahaya bagi yang lain. Maka seorang muslim harus punya perhatian kepada orang lain. Malam yahtam bi umuril muslimin falaisa minhum. Siapapun yang tidak ambil peduli dengan urusan orang-orang muslim yang lain, dia tidak masuk dalam kelompok orang-orang muslim. Berjalannya seorang muslim untuk memenuhi hajat saudaranya, dalam hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan, li ayyam syi'a ahadukum ila hajati akhihi fahuwa khairun lahu min i'tikafin fi masjidi hadza syahron. Dalam riwayat yang lain, syahroin. Berjalannya seorang di antara kamu untuk memenuhi hajat saudaranya, kalau dia sedih, memberikan pelipur lara. Kalau dia sedang kelaparan, mungkin membantu untuk menghilangkan kelaparannya. Kalau dia sedang ditimpa duga, memberikan si tawar si dingin dan segala macam. Dia berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya, maka jalannya itu saja. Bahkan dalam satu riwayat yang lain disebutkan qadhaha aw lam yaqdiha. Berhasil dia memenuhi keinginannya tadi atau tidak berhasil, maka jalannya itu saja sudah lebih baik daripada iktikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi maksudnya, selama 2 bulan, ya, atau satu bulan. Ya. Ingat, iktikaf di Masjid Nabawi yang ibadah di sana itu ya, beratus-ratus kali lipat lebih baik dibanding masjid manapun kecuali Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Ya. Ini terkait dengan masalah kepedulian kita untuk membantu saudara kita.
Dalam hadis yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa man bata syab'ana wa jaruhu ja'iun bijambihi wa huwa ya'lamu bihi fahuwa laisa bimu'min. Atau ma'amana, dalam riwayat yang lain, ma'amana man bata syab'ana wa jaruhu ja'iun bijambihi wa huwa ya'lamu bihi. Tidaklah beriman orang yang bermalam dalam keadaan kenyang perutnya, sementara tetangganya dalam keadaan lapar dan dia mengetahuinya. Tidak beriman. Saking tidak pedulinya dia dengan tetangganya. Ibnu Abbas juga meriwayatkan yang sama, laisal mu'minul ladzi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jambihi. Tidaklah orang beriman orang yang kekenyangan, orang yang kenyang sementara tetangganya lapar, sementara dia berada di sampingnya. Ini masalah kepedulian. Hadirin, salah satu bentuk kepedulian kita adalah keterlibatan kita dalam perbaikan masyarakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bentuk kepedulian kita. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam banyak hadis, memberikan peringatan kepada kita agar kita terlibat aktif dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu. Rasulullah SAW mengatakan, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Au la yab'atsanallahu 'alaikum 'adzaban. Dalam riwayat yang lain, au la yab'atsanallahu 'alaikum 'adzaban fatad'unahu fala yustajabu lakum. Niscaya kalian terlibat dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar itu. Atau kalau tidak, Allah akan mengirimkan azabnya kepada kalian. Kalau sudah Allah kirim azabnya, kalian berdoa, memohon kepada Allah, tidak akan dikabulkan lagi. Ya. Dalam riwayat yang lain, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar au la yusallitanna 'alaikum asrarukum wa la yasumannakum su'al 'adzab fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Niscaya kalian akan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Atau kalau tidak, Allah akan angkat pemimpin kalian itu, orang yang paling jahat di antara kalian. Allah akan angkat pemimpin kalian, orang yang paling buruk di antara kalian. Kalau itu yang terjadi, dia akan timpakan berbagai macam penderitaan kepada kalian. Dan orang-orang terbaik di antara kalian berdoa setelah itu, mohon kepada Allah agar diganti pemimpinnya, agar diselesaikan semua penderitaan ini. Tapi Allah tidak akan mengabulkan lagi. Ini kewajiban kita untuk terlibat dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kita akan lanjutkan pada pekan berikutnya terkait dengan masalah kewajiban kita untuk terlibat dalam peduli, ya, mencegah kemungkaran dan melakukan amar ma'ruf ini. Sebagai penutup, ada satu hadis Nabi yang ini sebagai pegangan saja bagi kita, bahwa mungkin di antara kita untuk terlibat langsung seperti itu ada rasa takut atau malu atau segala macam kepada orang, takut berbagai macam ancaman dan segala macam. Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis, la yamna'anna ahadakum makhofatun nas ayyaqulal haqqa idza alimahu aw huwa syahida bihi fa innahu la yuqarribu ajalan wala yubaidu rizqan qad kutibalah. Nah, ini mesti kita pegang. Jangan sampai takutnya kita kepada orang itu menghalangi kita untuk menyampaikan yang hak, yang benar. Kalau dia tahu yang benar itu. Jangan sampai haibah, kewibawaan orang, besarnya orang membuat kita takut untuk menyampaikan yang benar, menyampaikan yang hak. Kalau kita memang tahu dan kita faham dengan kebenaran itu.
Kenapa? Karena menyampaikan yang hak itu disebutkan tidak akan mendekatkan ajal dan juga tidak akan mengundurkan atau menjauhkan rizki sedikit pun dari kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.